Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses pembuatan jaringan pada Cisco. Pertama, perkenalkan, nama saya Andi Rahayu Oktavia. Perkenalkan, nama saya Syahira. Perkenalkan, nama saya Deswindara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan topologi jaringan pada aplikasi Cisco dengan menggunakan 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Langkah pertama, kita ambil 2 buah router, kemudian 2 buah switch, kemudian 4 buah PC, Selanjutnya, untuk menghubungkan router, kita menggunakan kabel tipe cross karena 2 perangkat yang sama. Kemudian, jika untuk menghubungkan router NOR dengan switch, kita menggunakan kabel tipe strike. Selanjutnya, untuk menghubungkan switch dengan PC, kita menggunakan kabel tipe strike. Kemudian kita masukkan PC pada masing-masing. Kemudian kita masukkan IP pada masing-masing PC, kita klik PC, kemudian kita masuk desktop, kemudian klik IP, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.6.2, kemudian kita masukkan default gateway-nya. Kemudian kita close. Kita lakukan pada semua PC.
Setelah itu kita setting router, kita masuk ke config, kemudian kita masuk pada fast Ethernet 0, kemudian kita masukkan IP 192.16.1.1. Kemudian kita masuk pada fast Ethernet 1, satu sembilan dua titik 168.6.1. Kemudian kita on-kan, kemudian kita setting, kita masukkan IP pada fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1. Kita copy, kita pastekan, kemudian add. Kemudian kita close. Kemudian kita lakukan pada router 1, kita masuk config, kemudian fast Ethernet 0, kita masukkan IP-nya 192.16.1.1.2. Kemudian kita on-kan, kemudian kita masuk pada fast Ethernet 1, kita masukkan IP-nya 192.168.17.1. Kemudian kita on-kan, kemudian kita setting, kita masukkan IP pada fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1. Kita copy, kemudian kita pastekan, kemudian kita add. Kemudian kita close. Setelah itu kita coba message pada PC 0 ke router 0, sukses. Kemudian PC 1 ke router 0, sukses juga. Kemudian PC 2 ke router 1, sukses juga. Kemudian PC 3 ke router 1, sukses juga. Kemudian PC 0 ke router 1, sukses juga. Kemudian PC 2 ke router 0, sukses juga. Untuk mengujikan apa PC 0 dan PC 1 dapat terhubung dengan PC 2 dan PC 3, di sini kita menggunakan command, kita masukkan ping titik 16.3 PC 1 terhubung, lalu kita masukkan ping PC 2 dan PC 3 192.168.17.2. PC 2 terhubung, kemudian kita masukkan ping pada PC 3. Nah, terhubung juga. Di sini PC 0 dan PC 1 dapat terhubung dengan PC 2 dan PC 3. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang jaringan komputer, yaitu 1. Router.
Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer atau perangkat lunak dalam satu jaringan lokal, atau yang biasa disebut LAN, atau jaringan luas yang biasa disebut dengan WAN. Tugas utama router adalah mengarahkan atau mengirim paket data antara dua atau lebih jaringan dengan menggunakan protokol routing yang sesuai. Fungsi utama router adalah memutuskan rute terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ketika mengirimkan paket data, router menganalisis alamat tujuan paket data tersebut dan menggunakan tabel routing untuk menentukan jalan yang paling efisien untuk meneruskan paket ke tujuan yang dituju. Selanjutnya, 2, yaitu switch. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Fungsinya adalah untuk mengirim paket data ke perangkat tujuan dengan menggunakan alamat MAC atau Media Access Control yang ada pada setiap perangkat di jaringan. Switch bekerja dengan cara membaca alamat pada MAC pada paket data yang diterimanya dan mengarahkan paket tersebut ke port yang tepat sesuai dengan alamat yang dituju. 3, yaitu IP. IP atau Internet Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket data antara perangkat dalam jaringan komputer. IP bertanggung jawab untuk memberikan alamat yang unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga kemungkinan perangkat tersebut saling berkomunikasi. IP juga berfungsi dalam mengirimkan paket data melalui routing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, IP static versus IP dinamis. IP static bersifat tetap dan tidak akan berubah kecuali diubah secara manual oleh administrator jaringan. IP model statik tidak akan berubah meskipun setiap kali pengguna terhubung ke jaringan atau mengirim pesan, biasanya ditugaskan ke server-server, surat, dan lain-lain. Sedangkan IP dinamis biasanya dikonfigurasi pada perangkat yang menggunakan protokol DHCP dan sering memperoleh perubahan. DHCP server menggunakan sebuah sistem untuk melacak dan mencari informasi alamat IP asosiasi dengan elemen jaringan yang aktif. Alat yang digunakan untuk menerjemah bahasa dikenali dengan sebutan domain name server yang biasa disebut DNS. Yang kelima, subnet mask. Subnet mask atau biasa disebut masker subnet adalah sebuah nilai atau pola bit yang digunakan untuk mempartisi alamat IP menjadi dua bagian host dan bagian network. Subnet mask digunakan dalam kombinasi dengan alamat IP untuk menentukan jaringan mana yang akan digunakan oleh perangkat dalam sebuah jaringan. Yang keenam, default gateway. Default gateway atau biasa disebut dengan gerbang default adalah alamat IP dari perangkat jaringan yang digunakan sebagai titik keluar atau pintu gerbang bagi perangkat dalam jaringan untuk mengirim paket data ke jaringan lain di luar jaringan lokal. Default gateway adalah router atau perangkat jaringan yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar seperti internet. Yang ketujuh, DNS server. DNS server adalah komponen dalam jaringan yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dalam layanan dengan menggunakan nama domain yang mudah diganti daripada harus mengganti alamat IP yang kompleks. DNS server juga menyimpan hasil pencarian sebelumnya untuk mempercepat waktu proses dan waktu respon dan memastikan ketersediaan domain.
Ya baik, cukup sekian presentasi yang saya bawakan.